Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang perakitan komputer. Ya. Nah, langkah awal yang pertama itu mengenali dulu komponen-komponen yang ada pada komputer atau CPU ya. Nah, di sini ada macam-macam komponen CPU. Ada keyboard, speaker, monitor, mouse, power supply, DVD, motherboard, prosesor, controller, memori atau RAM, VGA card, sound card, hard disk, dan card reader. Nah, ini semua komponen yang ada dalam CPU ini. Tentunya kalian sudah pada tahu semuanya tentang ini ya. Oke, selanjutnya apa itu komponen komputer? Nah, di sini komponen komputer adalah komponen yang harus ada pada sebuah sistem komputer. Ya. Komponen itu harus ada pada sebuah sistem komputer ya. Karena apabila salah satu komponen tidak ada, maka sistem komputer pun tidak akan berjalan dengan semestinya. Nah, komponen utama pada sistem komputer adalah hardware, software, dan firmware. Nah, yang pertama itu hardware atau perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen yang dapat diraba. Ya. Perangkat keras itu komponen yang dapat diraba dan dilihat yang membentuk suatu kesatuan. Ya. Jadi dia membentuk satu kesatuan. Komponen yang dapat diraba dan dilihat yang membentuk suatu kesatuan itu disebut hardware. Kemudian ada software atau perangkat lunak. Nah, apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi untuk menjalankan suatu pekerjaan dan program tersebut ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer ya. Jadi software itu program ya, program komputer. Nah, fungsinya di sini program itu menjalankan pekerjaan dan ditulis dengan bahasa khusus yang dimengerti oleh komputer ya. Kemudian yang ketiga, brainware. Brainware di sini adalah orang atau kita ya, orang-orang yang menggunakan komputer itu disebut dengan brainware. Ya, seperti sistem analis kerjanya ya, programmer, ada operator dan user, pengguna. Nah, komponen yang pertama yang hardware, komponen hardware itu yang pertama di sini ada keyboard dan mouse. Ya. Pertama di sini ada keyboard dan mouse. Kalian tentu sudah tahu ya keyboard. Apa itu keyboard? Nah, keyboard itu salah satu jenis alat input ya, yang terdiri dari berbagai macam tombol, dari numerik, alfabet hingga tombol khusus yang memiliki fungsi dengan jenis tombol tersebut. Nah, keyboard itu alat input yang terdiri dari berbagai macam tombol ya. Kemudian ada mouse. Nah, mouse di sini juga sama alat input yang digunakan untuk menggerakkan kursor. Nah, kursor ini ya biasa yang ada di komputer itu berbentuk tanda panah biasanya. Ini yang saya gerakan. Yang ada di layar monitor. Nah, kemudian di sini ada monitor. Monitor itu jenis perangkat output ya. Jadi yang dapat mengeluarkan ya, menampilkan. Nah, monitor ini perangkat output yang mengubah sinyal digital dari komponen melalui port VGA menjadi tampilan grafis ya, sehingga memungkinkan pengguna dapat melihat gambar atau video. Itu namanya monitor. Kemudian di sini ada casing. Nah, casing sudah tahu kalian ya, casing itu casing CPU yang di dalamnya itu terdapat komponen-komponen komputer yang ini yang kita sebutkan tadi.
Casing ini merupakan wadah atau tempat dudukan berbagai perangkat keras komputer ya, seperti mainboard, power supply, hard disk dan lainnya. Nah, di sini kemudian ada power supply. Nah, power supply ini dia sangat penting ya, walaupun yang lainnya sangat penting. Power supply ini berguna, dia menyuplai aliran listrik ke motherboard dan beberapa perangkat keras lainnya yang dipasang di casing ya. Kalau nggak ada power supply ini, yang nggak ada ngalirin listrik ini ya nggak bisa nyala. Kemudian ada motherboard, mainboard biasanya disebut. Dia itu merupakan sirkuit atau rangkaian elektronik ya, pusat pengendali ya. Ibaratnya mother itu kan maknya, ibunya. Board papan, ibunya papan tuh, papan yang paling besar di CPU yaitu disebutnya mainboard. Kemudian ada memori. Memori ini ada ROM dan RAM ya. Nah, fungsi dari memori ini menyimpan semua proses yang akan dikerjakan dalam CPU ya. Proses yang ada dalam CPU ini disimpan dulu ke memori ya. Nah, dan setiap data yang akan diproses atau dihasilkan oleh CPU, setiap data yang diproses dan yang dihasilkan di dalam CPU, nah disimpan dalam memori. Nah, memori ini ada dua jenis, ada RAM, read, random access memory, dan ROM, read only memory. Nah, ROM di sini merupakan memori yang menyimpan data BIOS. BIOS nanti kita pelajari sesi berikutnya. BIOS itu apa? Basic Input Output System ya. Nah, berfungsi untuk mengatur komponen-komponen dalam komputer ya. Jadi kita mengatur komponen-komponen dalam komputer melalui BIOS. Nah, BIOS ini tersimpan di dalam ROM ya, ROM komputer. Kemudian yang kedua ada RAM, Random Access Memory. Ya. RAM ini memori yang mendukung proses penulisan dan pembacaan data yang tersimpan ketika komputer sedang bekerja. Jadi kalau komputer sedang bekerja, nah selama bekerja itu datanya itu tersimpan di dalam RAM, ya. RAM sementara, data tersimpan sementara ya. Datanya itu tersimpan di dalam RAM, ya. Kalau ROM itu untuk menyimpan data BIOS ya. Kalau ROM, kemudian ada prosesor. Prosesor, data BIOS. Nah ini merupakan bagian dari komponen yang paling penting juga ya. Kemudian ada setiap data yang dimasukkan oleh peranti input akan diproses sesuai instruksi yang diberikan. Berikutnya ada hard disk. Nah, hard disk sudah tahu kan ya? Sini ada hard disk, itu ada hard disk eksternal dan hard disk internal. Yang kita bahas ini ada internal ya, yang ada di dalam CPU. Dia ini salah satu jenis media penyimpanan ya, yang menggunakan teknologi ringan. Dia memiliki karakteristik move hard disk ya, permanent disk, double side dan multi pattern. Dia memiliki karakteristik hard disk ya, permanent disk. Oke, sampai di sini saya kira materi kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.